kau cahaya hati. Baik dan anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada pertemuan bapak yang kedua ini ya anak-anak. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengulas pembelajaran yang minggu kemarin, untuk mengingat materi kita minggu kemarin, apakah anak-anak yang masih ada yang ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Ya benar, minggu kemarin kita belajar tentang berinfak dan sedekah. Ada yang masih ingat tidak apa itu pengertian infak dan sedekah? Ya, kalau tidak ada, kita akan mengulas kembali materi minggu kemarin, infak dan sedekah. Infak dan sedekah artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak itu adalah pemberian atau sumbangan harta, dan bagaimana selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak ini berbeda dengan zakat anak-anak. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak ini dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga atau kerabat. Bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri lebih lagi, pengertian sedekah meliputi harta, jasa, bahkan senyum pun bisa disebut sebagai sedekah. Ada yang masih ingat perbedaan antara infak dan sedekah? Baik, perbedaan infak dan sedekah. Infak biasanya terkait dengan kewajiban seperti zakat atau pembiayaan untuk keperluan agama, sedangkan sedekah lebih kepada amal sunnah yang bisa dilakukan kapan saja dan seberapa banyak. Sedekah ini lebih luas cakupannya anak-anak dan bisa mencakup segala bentuk kebaikan seperti kayak kita senyum kepada seseorang, terus membantu orang tua, mengajarkan ilmu yang kita punyai agar berkah kepada orang lain. Nah, kita lanjut kepada manfaat dan tujuan untuk kita bersedekah. Yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah menjaga hubungan sosial. Ketiga, menjaga kebersihan hati kita. Keempat, menjadi jalan masuk surga. Kelima, menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu manfaat infak dan sedekah. Ada yang tahu nggak manfaat infak dan sedekah? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu? Yaudah, Bapak terangkan ya, manfaat infak dan sedekah. Manfaat infak dan sedekah itu banyak sekali anak-anak. Salah satunya adalah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus membersihkan hati kita, terus membuat pahala bagi kita untuk saling tolong menolong, dan bisa menjadi salah satu jalan menuju surga. Nah, yang berikutnya itu adalah contoh praktik infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak contohkan ya anak-anak ya. Yang pertama, memberikan sebagian penghasilan setiap kita gajian kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu. Itu termasuk kita bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Itu adalah termasuk pahala yang sangat mulia bagi kita. Yang kedua, misal kita nggak punya harta, kita bisa menyumbangkan pakaian ataupun
barang-barang berharga kita yang sudah kita kita pakai udah kekecilan, bisa kita kasih ke tetangga yang membutuhkan. Itu juga masuk sedekah anak-anak. Baik, dari materi-materi yang Bapak terangkan, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, di sini Bapak yang akan bertanya kepada kalian ya anak-anak ya. Siapa yang tahu? Tadi kan sudah Bapak terangkan tentang pengertian sedekah, manfaat sedekah, terus contoh praktik sedekah dan infak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak tanya, apa saja sih manfaat infak dan sedekah dalam diri kita sendiri? Jangan tahu nggak? Tadi udah Bapak jelaskan ya, masa ada lupa lagi? Yo, ada yang masih ingat nggak? Ya, Dilaila apa? Aku kan buat jelaskan. Yang pertama tadi apa? Meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, bisa membersihkan hati kita. Ya. Yang ketiga, membuat pahala kita untuk tolong-menolong pada orang yang membutuhkan. Keempat, bisa menjadikan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah. Nah, untuk pertemuan minggu selanjutnya anak-anak diskusi ya. Nanti Bapak akan berikan satu pertanyaan untuk anak-anak diskusikan, dan kita nanti akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, terima kasih. Kalau dirasa cukup, alhamdulillah pembelajaran hari ini semoga kita diberikan keberkahan, diberikan kebuka pikiran dan hatinya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baiknya sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan ini, kita baca dulu ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabr. Baik anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.